Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Putri Nirwana sakit. Baik, siapa lagi yang tidak masuk selain Putri Nirwana? Sudah. Oke, baik. Nah, karena memang sekarang musimnya lagi musim panas, cuaca juga kurang bersahabat. Mari sama-sama saling menjaga kesehatan, jaga kesehatan masing-masing ya. Jangan sampai nanti kita tidak bisa menjaga diri kita sakit seperti teman kita Putri Nirwana sakit sehingga hari ini tidak bisa masuk pelajaran ya. Baik, anak-anakku semuanya, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran coding ya, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ini merupakan pertemuan kedua kita setelah sebelumnya kita belajar tentang materi berpikir komputasional. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin berdoa. Silahkan. Sikap siap teman-teman sebelum kita belajar mari kita berdoa kita berdoa dulu. Doa selesai. Baik, terima kasih. Semoga dengan lantaran doa kita tadi, belajar kita hari ini mendapat berkah dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Jadi semuanya sekarang berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional apa? Garuda Pancasila dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Coba sekarang kita semua ambil duduk sikap sempurna. Ya. Ambil duduk sikap sempurna, kemudian masing-masing kita silahkan duduk nyender, boleh. Kakinya, telapak kaki disimpan di lantai. Ya. Kemudian kedua tangan kita ini kita simpan di atas paha kaki kita. Ya, gini posisinya. Baik. Coba semuanya, tangannya disimpan di atas kaki. Ya. Sudah? Di atas kaki, bukan pegang kursi. Kemudian silahkan bersandar di sandaran kursinya. Kemudian semuanya pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Kita tarik napas dalam-dalam pelan-pelan, tarik. Hembuskan. Kita tarik kembali. Hembuskan. Lepaskan semua rasa lelah, semua beban. Fokuskan untuk pembelajaran kita hari ini. Tarik. Hembuskan. Oke, stop. Buka matanya. Apa yang dirasakan? Lega. Oke, lega, lebih segar ya. Baik. Itu
kita lakukan supaya kita hari ini bisa lebih fokus, lebih konsentrasi untuk memulai belajar. Baik, kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang etika dan risiko kecerdasan, penggunaan kecerdasan artifisial. Akan tetapi hari ini kita hanya akan membahas bagian etikanya saja. Nah, ya. Nah, kenapa kita harus belajar tentang etika penggunaan AI tadi? Nah, hari ini kita belajar tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Tujuannya apa? Supaya kita semua memahami etika dan risikonya. Karena semua kecerdasan buatan atau AI itu kalau kita gunakan semua punya resiko, ya. Semua punya aturan, semua punya etikanya, ya. Nah, makanya hari ini kita belajar tentang etika ini supaya kita bisa memahami etika dan risiko penggunaan kecerdasan artifisial. Kan AI ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, ini tujuan kita belajar hari ini. Nih, berikutnya. Nah, kalian pernah mendengar atau mengucapkan atau menggunakan istilah kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan? Pernah? Baik. Kalau coba kalian jawab ini. Apa kepanjangan dari KA dalam konteks teknologi? Apa kepanjangan KA? Ini ada pilihannya. Pilih salah satu, A, B, C, D. Yang mana? Yang B. Kecerdasan artifisial. Ya. Kecerdasan artifisial ini bahasa enaknya buatan manusia, ya. Ini. Kecerdasan artifisial. Jadi KA itu dalam konteks teknologi saat ini itu merupakan kepanjangan dari kecerdasan artifisial atau bahasa sehari-hari kita kecerdasan buatan. Oke ya. Kemudian, nah ini prinsip etika yang menekankan bahwa pengguna harus memahami cara sistem KA generatif dan bagaimana data digunakan adalah apa? Kira-kira menurut kalian? Di antara 4 ini, keadilan, transparansi, akuntabilitas, privasi. Yang mana? Menurut kalian, yang kalian pahami? Yang mana? A, B atau C atau D? Jawabannya adalah yang B, transparansi. Kenapa transparansi? Semua dilakukan kalau dalam istilah teknologi itu terbuka, ya. Semua bisa mengakses, semua bisa mempergunakan, ya. Itu transparansi. Kemudian yang berikutnya. Mengapa aspek etika menjadi semakin penting dengan adanya KA generatif? Mengapa etika itu penting? Dan etika dalam penggunaan KA atau kecerdasan buatan itu menjadi penting, ya ini karena kecerdasan buatan sendiri atau KA generatif sendiri lebih mudah digunakan. Semua orang, kalau coba bayangkan sekarang adik-adik kita yang SD itu kalau sudah ngulik HP cepat belajarnya kan? Ya, tidak perlu harus umur sekian-sekian, harus lulus SMA, lulus kuliah baru bisa pakai AI, tidak. Bahkan anak kecil pun yang rajin pegang gadget atau HP pandai atau lihai menggunakan aplikasi, ya kan? Nah, sehingga karena semua orang itu gampang atau mudah mengakses menggunakan KA, makanya diperlukan etika, diperlukan pengetahuan tentang aturan tata krama penggunaan kecerdasan buatan, ya. Sehingga etika itu menjadi semakin penting karena kecerdasan artifisial sendiri lebih mudah digunakan. Sekarang, apa itu kecerdasan artifisial? Nah, apa sih kan gitu? Nah, ini kecerdasan artifisial atau dalam bahasa Inggrisnya disingkat AI ya kalau kita, tapi bahasa Inggris disebut AI. AI itu
artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan intelektual manusia. Jadi AI itu teknologi digunakan mesin itu meniru otak atau kecerdasan manusia sehingga dikatakan kecerdasan buatan. Cerdas seperti otak manusia, tapi mesin, ya kan? Bukan manusia. Nah ini. Dia AI juga bisa belajar. Bisa juga bernalar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Itu AI. Saking cerdasnya AI ini, ya. Nah, AI ini bekerja dengan mengolah data dalam jumlah besar. Mengolah data besar yang disebut big data ya. Untuk mengidentifikasi pola, membuat prediksi dan melakukan tugas-tugas yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, contoh penerapannya AI. Biasanya asisten virtual asisten, biasanya di handphone banyak itu. Mesin pencari, contoh Google ya. Padahal mesin pencari tidak hanya Google, banyak ya. Ada eBay dan sebagainya ya. Tapi yang paling umum kita gunakan adalah Google. Mobil otonom, bahkan di kota-kota besar itu banyak sekarang taksi, angkutan tanpa sopir. Bahkan di ibu kota Nusantara juga kedepannya kabarnya dikembangkan seperti itu. Taksi, kalau kita mau dari kantor A ke kantor B itu pakai naik taksi, tidak ada supirnya. Nah itu pakai AI, pakai kecerdasan buatan. Kalau di Cina sudah banyak taksi itu. Bahkan motor listrik di Cina, tidak ada yang mengendarai, bisa kita panggil, bisa jalan sendiri, tidak rebah. Itu saking pinternya kecerdasan buatan sekarang, teknologi ya. Tapi di tempat kita belum ada. Tapi kalau di kota-kota besar mulai ada taksi atau angkutan tanpa sopir. Nih, penerapan mobil otonom dan analisis data untuk diagnosis. Coba sekarang kita lihat contoh-contoh penggunaan AI. Nah, berikut contoh hasil karya penggunaan AI atau kecerdasan artificial generatif. Nih, contoh kalau penggunaan teks hasil AI. Tantangan sosial. Ini contoh prompt kalau kita menggunakan aplikasi contoh ChatGPT dan sebagainya ya. Dari contoh-contoh tadi, jadi kira-kira menurut kalian, kira apa ada potensi pelanggaran etika dan risiko penggunaan AI? Kira-kira dari hal-hal yang kita perhatikan tadi, kira-kira ada tidak kemungkinan pelanggaran etika? Risikonya ada? Kalian pernah tidak menggunakan HP, menginstal aplikasi baru? Pernah tidak? Biasanya kalau kita menginstal aplikasi baru pasti ditanyakan apakah diizinkan mengakses kontak ya? Ada pertanyaan begitu kan? Ada. Mengakses audio, mengakses file. Ada kemungkinan si aplikasi bisa mengintip atau melihat data kita ya. Kalau kalian mengintip itu bahasanya terlalu vulgar, melihat data kita, melihat atau memantau aktivitas handphone kita ya kan, di tracking ya, gitu. Nah, di situ kira-kira ada tidak potensi pelanggarannya? Ada tidak? Ada. Apa itu? Privasi, ya kan? Misalnya HP saya, handphone Bapak. Tuh kan apa yang di handphone Bapak kan itu privasi Bapak kan? Tapi ternyata si aplikasi Google yang baru di-install tadi bisa melihat atau mengintip atau mencari tahu aktivitas handphone kita. Itu berarti melanggar privasi. Berarti di situ ada pelanggaran etika. Itu salah satu kemungkinannya, ya. Nah, sehingga kemudian kira-kira apa saja hal yang perlu kita pertimbangkan saat menggunakan teknologi seperti ini? Kira-kira apa yang perlu kita pertimbangkan? Mungkin manfaatnya, ya kan? Kemudian keleluasaan aksesnya dia, izin privasinya apa saja yang dia minta, apakah sampai ke email, ke nomor kontak, ke file, ke mana? File gambar, file video dan sebagainya ya. Itu. Baik. Nah, selanjutnya kita lihat
Etika kecerdasan artifisial atau etika kecerdasan artifisial, ya, ini secara umum merujuk pada seperangkat prinsip, ya, seperangkat prinsip dan pedoman moral yang mengatur bagaimana kita mengembangkan, menggunakan dan berinteraksi dengan sistem kecerdasan artifisial, ya. Secara garis besar, etika KA generatif bertujuan untuk memastikan teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab. Nah, itu intinya. Ya. Jadi etika itu bukan membatasi, bukan melarang, tetapi lebih ke mengatur. Untuk apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa teknologi itu kita gunakan secara bertanggung jawab, ya. Bukan asal nyebarkan datanya orang, bukan nyebarkan gambarnya orang, fotonya orang lain tanpa izin. Itu berarti tidak bertanggung jawab, ya. Itu. Baik. Nah, apa saja aspek umum etikanya? Nah, ini kita lihat. Yang pertama ada yang namanya transparansi. Ya. Transparansi sejauh mana cara kerja dan batasan sistem KA generatif dapat dipahami oleh pengguna. Nih. Yang berikutnya ada asas atau aspek keadilan dan non diskriminasi. Nah, ini yang tidak kalah penting, ya. Apa itu? Upaya untuk mencegah sistem KA generatif menghasilkan konten yang bias atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Misalnya mengandung unsur sara, menghina kelompok lain, menghina agama lain, menghina suku lain, menghina bangsa lain, negara lain, itu tidak boleh. Kenapa? Itu namanya diskriminatif, ya kan? Itu. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya ini, yang paling sering. Hak cipta dan kepemilikan. Kita tahu akhir-akhir ini kalau kita sering baca media, TV ataupun medsos, sempat ramai terkait hak cipta lagu, ya kan? Banyak orang membicarakan tentang hak cipta, komplain, dan sebagainya. Nah, kenapa penting hak cipta ini? Untuk pertimbangan terkait siapa yang memiliki hak atas konten yang dihasilkan. Jadi kalau kita meniru hasil karya orang lain, paling tidak kita izin, jangan langsung diciplak, ya. Tuh. Kemudian ini aspek utamanya tanggung jawab, ya. Penggunaan KA harus bertanggung jawab. Kemudian kita harus memikirkan privacy atau privasi, ya. Kemudian juga kita harus memperhatikan dampak sosialnya, dampak sosial, ya. Dampak sosial ekonominya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya keamanan dan penyalahgunaannya. Jangan sampai kita menyalahgunakan, ya. Nah, kemudian nih, pada dasarnya etika KA generatif berupaya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma sosial yang berlaku. Bukan melarang, tapi supaya seimbang antara yang nama inovasi dengan inovasi teknologi itu seimbang dengan nilai-nilai kemanusiaan, tidak melanggar hak asasi manusia yang lain, ya. Ini contoh pelanggarannya. Seorang siswa SMP menggunakan chatbot AI seperti ChatGPT untuk menulis seluruh esai bahasa Indonesianya. Ia mendapat nilai bagus, tetapi sebenarnya tidak memahami materi pelajaran sama sekali. Kenapa? Karena nilai bagus yang dia terima, yang dia peroleh bukan hasil pikirannya, tapi hasil AI. Yang jawab adalah AI, chatbot. Buatkan saya naskah apa yang kemarin kelas 8 syuting video itu, naskah film pendek terkait sekolah. Cepet. Bagus, bahasanya bagus. Tapi yang kerja bukan kita, yang membuat skrip filmnya bukan kita, tapi AI. Ada lagi tugas, buatkan saya puisi tentang alam. Cepet keluar puisi, bahasanya mantap, ya kan, sempurna puisinya. Tapi yang buat puisi bukan kita, tapi AI. Jadi suatu saat kalau kita diminta untuk membuat puisi sendiri tanpa bantuan gadget, bingung. Gimana ya, kemarin saya dapat nilai 100 waktu buat puisi, gimana yang dapat 100 yang membuat puisinya AI bukan kita, ya itu, ya. Nah, itu
salah satu pelanggaran etika, ya, itu pelanggaran, tidak boleh. Ya, apalagi kita sebagai siswa, mari sama-sama kita pergunakan AI ini secara bijak ya. Jangan hanya untuk mencari jawaban. Kemudian pelanggaran selanjutnya, kejujuran dan otentisitas. Nah, ini kejujuran dan asli tidak aslinya, jujur tidak jujurnya, ya. Contoh tadi suruh buat puisi, wah kita ngaku-ngaku betul Bu, ini saya yang buat, padahal AI ya yang buat. Contoh berikutnya, sekelompok siswa membuat video deepfake lucu menggunakan wajah teman sekelasnya dan menyebarkannya di grup chat, grup WA misalnya. Meskipun niatnya bercanda, teman yang wajahnya dipakai merasa sangat malu dan reputasinya terganggu. Nah, itu pelanggaran juga. Menggunakan wajah atau video orang lain, gambar orang lain untuk lucu-lucuan, dijadikan bahan olok-olokan ya. Dikirim ke sana, dikirim ke sana, dikirim ke sana, sehingga banyak orang tahu dan semakin banyak orang mengolok. Itu pelanggaran ya. Itu tadi terkait dengan etika ya. Nah, selanjutnya supaya kita lebih bisa mendalami terkait dengan apa yang kita pelajari, selanjutnya kita akan diskusi kelompok masing-masing ya. Nah, jadi setelah ini silahkan kalian membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang. Silahkan bentuk secara mandiri. Silahkan 4 orang membentuk satu kelompok, 4 orang, 4 orang, 4 orang, berarti ada 5 kelompok. Silahkan bergeser, berputar hadapnya. Setelah membentuk kelompok, nanti Bapak akan membagikan lembar kerja atau yang disebut dengan LKPD. LKPD ini ya. LKPD ini silakan nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Jadi masing-masing kelompok silakan berbagi tugas siapa yang nanti mempresentasikan di depan. Silakan membentuk kelompoknya.
Nah, ya. Ya ini, ada sama orang yang apa? Sudah orang ini kasus orang dari sudah satu. Sekarang ini sudah satu. Ya. Bisa. Belum orang yang cara namanya. Oke, waktu kita tinggal 3 menit untuk diskusi. Baik, waktu diskusi kita sudah selesai. Silahkan dihentikan aktivitasnya, kegiatannya. Setelah kita diskusi dalam kelompok, kini giliran kita untuk masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan atau membacakan hasil diskusinya, ya. Baik, untuk maju ini kita mulai dari kelompok mana atau studi kasus berapa? Studi 1, Pak. 1. Baik. Kelompok mana yang dapat studi kasus pertama atau 1? Studi kasus 1 siapa? Yang ambil studi? Ya, boleh. Silakan maju perwakilannya. Boleh berdua, boleh bertiga, boleh. Boleh, berempat juga boleh, terserah kalian. Awas kabel ya, hati-hati. Oke. Coba perhatikan, sebelum presentasi, seperti biasanya baca salam, kemudian perkenalkan kami dari kelompok studi kasus berapa? Ya, dari studi kasus 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami gitu ya, baru dibacakan ya. Nah, coba mari sama-sama kita perhatikan, kita dengarkan. Silakan. Baik, itu penyampaian dari kelompok 2. Ada yang mau disanggah atau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Baik, sesi presentasi kita sudah selesai ya. Sekarang kita memasuki sesi terakhir, yaitu post test atau assessment akhir. Nah, untuk post test ini Bapak akan membagikan soal masing-masing orang 1 lembar. Silahkan nanti dijawab, dipilihannya di sini ya. Kemudian jangan lupa tulis nama kalian ya, nama lengkap bukan nama panggilan ya. Tulis namanya, kemudian dipilih jawabannya, boleh disilang, boleh dilingkari di abjadnya. Waktu mengerjakan post test ini atau asesmen akhir ini 3 menit ya. Hanya 5 soal, tidak banyak. Oke.
Baik, hari ini ya kita sudah belajar tentang etika atau norma atau aturan penggunaan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah hari ini kita belajar tentang etika penggunaan AI? Ya, gimana? Mendapatkan pembelajaran baru. Ada lagi? Ada yang merasa bosan atau tidak menarik pelajaran ini? Menarik? Ya. Oke. Baik, ya. Ya. Kenapa sih kita harus belajar etika supaya kita menggunakan AI dengan bijak, tidak disalahgunakan, ya kan? Dan tidak melanggar aturan dan norma, ya. Melanggar hukum tentunya. Kenapa? Karena dalam penggunaan teknologi sudah ada undang-undang ITE, ya. Itu. Baik, hari ini itu yang kita pelajari. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang resiko, ya. Kalau hari ini kita belajar etika, pertemuan kedepannya kita akan belajar tentang resiko penggunaan AI, ya. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita manfaatkan, bisa kita serap ilmunya, ya. Dan ingat, kita semua jaga kesehatan dan jangan lupa tetap semangat belajar. Baik, hari ini Bapak akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik.